Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Rahmayani, nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Saat ini saya sudah semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Roni. Materi yang akan kita bahas yaitu adalah sifat sistem pengendalian manajemen. Berikut muatan sistem pengendalian manajemen, yaitu bagaimana eksekutif senior dari suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen yang berkesinambungan untuk merencanakan dan mengendalikan kinerja perusahaan. Berikut unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Yang kedua, pembuatan anggaran. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, pengukuran. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, penghargaan atas kinerja. Dan yang terakhir, alokasi harga transfer. Berikutnya dua cara pandang terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi. Yang kedua, strategi muncul dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen, yaitu bila perusahaan beroperasi dalam lingkungan industri di mana perubahan lingkungan dapat diprediksi, maka perusahaan mengembangkan strategi dulu, kemudian baru mendesain sistem pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi. Lalu, bila perusahaan beroperasi di mana lingkungan industri cepat berubah, maka perusahaan akan kesulitan untuk merumuskan strategi dulu, lalu kemudian mendesain sistem pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi yang dipilih, sehingga strategi muncul dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya kita membahas definisi sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. Organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan memperoleh tingkat laba yang memuaskan. Di dalam organisasi terdapat hierarki manajer yang terdiri dari CEO, departemen, manajer unit bisnis, bagian atau seksi, dan subunit. Sistem pengendalian manajemen merupakan keharusan bagi suatu organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Sistem yaitu merupakan suatu cara tertentu yang sifatnya repetitif untuk melaksanakan aktivitas dengan karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu selanjutnya pengendalian manajemen, yaitu proses di mana manajer di seluruh tingkat memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan strategi yang dimaksud gunakan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Suatu organisasi harus dikendalikan. Dengan kata lain, diperlukan perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Berikut elemen-elemen sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu pelacak. Tugasnya melaporkan apa yang sedang terjadi atas organisasi. Yang kedua yaitu penilai. Tugasnya membandingkan informasi ini dengan keadaan yang diinginkan. Yang ketiga, umpan balik. Tugasnya mengambil tindakan koreksi terhadap perbedaan yang signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Dan yang keempat, jaringan komunikasi. Tugasnya memberitahukan kepada para manajer apa yang sedang terjadi dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya, batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Berikut kegiatan pengendalian manajemen, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsumsikan, mengevaluasi, dan memutuskan dan mempengaruhi.
Pengandalian manajemen tidak berarti mengharuskan agar semua tindakan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya, seperti anggaran. Selanjutnya, keselarasan. Tujuan atau goal congruence. Tujuan anggota organisasi konsisten dengan tujuan organisasi. Bagaimana mempengaruhi individu dalam organisasi untuk bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka dengan cara sedemikian rupa sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi, yaitu perangkat penerapan strategi, tekanan finansial dan non-finansial, bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Batasan sistem pengandalian yang pertama yaitu formulasi strategi. Yang pertama yaitu proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan dengan fokus jangka panjang. Yang kedua, menggunakan perkiraan kasar akan masa depan. Yang ketiga, proses perencanaan dalam formulasi strategi merupakan hal yang lebih penting. Batasan sistem pengendalian yang kedua yaitu pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu merupakan proses implementasi strategi. Yang kedua, melibatkan serangkaian langkah yang terjadi dalam urutan yang dapat diprediksikan sesuai dengan jadwal tetap dan dengan estimasi yang dapat diandalkan. Batasan sistem pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian tugas. Yang pertama, proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, berorientasi pada transaksi di mana melibatkan kinerja dan tugas individual sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang ketiga, fokus pada kegiatan jangka pendek. Yang keempat, menggunakan data akurat saat ini. Dan yang kelima, proses pengendalian manajemen hal yang lebih penting. Mungkin sekian materi sifat pengendalian manajemen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.